Halo, assalamualaikum semuanya. Nama saya Muhammad Sadam Hussein Al-Jabari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan PixArt sebagai bahan media edukasi. Nah, lebih tepatnya pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan PixArt untuk membuat surat pribadi. Oke, langsung saja. Kita langsung masuk ke App Store atau Play Store jika kalian pengguna Android, dan langsung saja kita mendownload aplikasi tersebut. Kita cari PixArt. Nah, jika kalian belum menginstal, klik install di bagian open ini. Nah, di sini karena saya sudah menginstal aplikasi tersebut, saya tidak perlu mendownload ulang lagi. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya, kita cari PixArt. Oke, setelah masuk ke dalam aplikasi PixArt tadi, kalian akan ditampilkan ke laman utama seperti ini. Nah, langsung saja kalian klik bagian tengah plus ini, gambar plus. Lalu di sini kalian akan diberikan beberapa pilihan. Apakah kalian ingin membuat template-nya sendiri atau menggunakan template yang tersedia di PixArt. Namun, sayang sekali template yang tersedia di PixArt ini, terutama yang bergambarkan mahkota di pojok bawah kanan ini, adalah berbayar. Jadi untuk menggunakan template-template yang bagus di PixArt itu harus berlangganan terlebih dahulu. Tapi tidak perlu khawatir guys, karena kita juga bisa membuat template kita sendiri dengan bagus. Banyak sekali di Google caranya. Oke, yang pertama kita masuk ke Google, lalu kita search blank aesthetic untuk template penulisan surat pribadi kita. Oke, let's say kita di sini ingin memakai yang ini. Nah, caranya sangat mudah. Kalian tinggal download gambar ini, terus klik add to photos. Nanti foto ini akan bisa dimasukkan dalam PixArt dan akan kita edit untuk menulis suratnya. Oke, karena saya sudah mempunyai template dari Google pun, kita langsung saja masuk ke dalam PixArt-nya lagi. Terus kita langsung klik di Collages ini, langsung klik Freestyle, karena kita akan membuat template semau kita sendiri atau bebas. Oke, kita klik Freestyle. Nah, ini template yang sudah saya download. Nah, yang sudah saya cari di internet. Nah, kita posisikan dulu guys untuk ininya, untuk backgroundnya sesuai keinginan kita. Oke. Nah, biar tidak terlalu jauh, jadi kita posisikan seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, caranya sangat gampang untuk menulis surat. Di sini, sebelum kita masuk ke penulisan, kita bisa modifikasi di bagian background. Kita mau warna apa, kita mau samakan warnanya juga bisa dengan gambar yang ada seperti ini gitu. Kita tinggal klik pojok kiri ini, ya, kita tinggal klik gambar seperti seperti pen gitu di pojok kiri. Nah, kita tinggal samakan untuk pemilihan warnanya ya, seperti ini. Nah, jadi background dan gambar itu warnanya sama. Oke, kita save dulu. Oke, sudah sama. Kita zoom lagi untuk pengeditan. Nah, setelah seperti ini, kalian bebas menambahkan apapun yang tertera di sini. Kalian bisa menggunakan brush ya. Di sini banyak sekali brush yang bisa membuat template kalian menarik gitu. Dengan adanya fitur ini sangat memudahkan kalian untuk mempertarik lagi elemen-elemen yang akan digunakan. Berhubung kali ini saya akan menjelaskan tutorial saja, saya akan langsung menulis ke bagian penulisan untuk surat pribadi. Nah, untuk surat pribadi sendiri kita harus tahu bahwa struktur dari surat pribadi itu yang pertama ada tanggal. Nah, biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas, lalu tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat itu ditulis. Lalu ada address.
atau alamat. Nah, bagian ini juga adalah tempat di mana kita menulis surat atau alamat asal si pengirim. Lalu ada salutation atau salam dan nama. Nah, bagian ini menuliskan dalam salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya, ketika saya ingin mengirim ke kekasih saya akan menggunakan salam my love, terus namanya siapa setelah salam itu, dan lain-lain. Nah, setelah itu barulah masuk ke bagian pembukaan. Nah, pembukaan biasanya dimulai dengan sebuah tanggapan dari surat sebelumnya atau juga bisa dari awal perkenalan diri gitu. Lalu ada body atau isi surat. Nah, ini merupakan isi atau inti dari surat tersebut. Lalu ada closure, yaitu bagian menutup bahwa surat akan segera berakhir. Lalu ada complimentary close atau salam penutup. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti sincerely yours, with love, and lain-lain. Terus setelah itu ada tanda tangan. Nah, bagian ini biasanya berada di bawah complimentary close gitu, guys. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung mencontohkan penulisannya di PicsArt. Oke, kali ini saya akan contohnya mengirim surat kepada sahabat gitu. Oke, yang pertama kita tadi apa? Kita tadi akan menulis tanggal. Nah, contohnya kita tulis tanggal 12 Januari 2014. Kita di sini klik, saya lupa menjelaskan. Nah, ketika kalian ingin menulis, kalian tinggal klik bagian sini, teks, sebelahnya efek. Kalian klik teks. Setelah itu kalian tulis 12 Januari 2014. Kita klik. Habis itu kita kecilkan. Lalu kita samakan sesuai keinginan. Ini biasanya berada di pojok kiri. Oke. Kita luruskan. Oke. Sip. Terus posisinya kita sesuaikan. Lalu kita tulis salutation-nya. Contohnya kita tulis my dear lovely city. Begitu. Lalu kita samakan kembali. Oke, kita samakan kembali. Seperti ini. Oke. Jika dirasa kurang menarik, kurang bagus, kalian bisa merubah fontnya juga loh. Seperti ini, kalian ubah fontnya sesuai yang kalian inginkan. Begitu. Nah, lalu kalian tinggal tulis sisanya seperti tadi. Begitu guys, sangat mudah kan? Nah, oke teman-teman, saya akan memberikan contoh lagi. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat selesai, yang sudah saya edit menggunakan PicsArt. Cara membuatnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan menggabungkan beberapa template yang ada di Google dan menggunakan beberapa fitur yang ada di PicsArt, saya dapat membuat hasil yang semenarik ini. Memang butuh waktu untuk membuat hasil yang menarik teman-teman, tapi bersabarlah. Oke, terima kasih. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.